Salam semangat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jelas suaranya? Jelas ya? Jelas. Oke, semangat pagi. Pagi, Apa pagi, kabar? pagi. Yes. Luar Luar biasa. biasa. Saya sehat, saya Sehat, bersemangat, saya saya bersemangat, presiden tim. saya presiden tim. Alhamdulillah 9.000 orang yang hadir di kelas 2.500 ini. No problem, kita tepat waktu ya. Memang sudah lebih 4 menit, makanya kita bismillah langsung mulai aja. Terima kasih, selamat buat teman-teman yang sudah bisa hadir di kelas 2.500 plus ini. Ini adalah kelas pamungkas, kelas pamungkas ya. Kelas pamungkas dari rangkaian grup coaching. Jadi otomatis teman-teman yang hadir di sini adalah orang-orang yang sangat luar biasa karena sudah bisa lolos di kelas 2.500 plus ini. Sebelum dimulai acara, agar apa yang kita lakukan ini diberkahi, mari sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa tidak pernah selesai. Oke ya. Saya menyampaikan tadi kelas 2.500 plus ini adalah kelas pamungkas tim bisa hadir ya sebagai pembicara, tidak lain tidak bukan gitu ya, sudah jadi perguruan. Saya lihat dari beberapa bulan ke belakang bisa hadir lagi dan akan memberikan sharing pada kita di kelas 2.500 ini. Ya, baik teman-teman, silakan disiapkan catatannya, alat tulisnya, siapkan hati dan pikiran agar apa yang disampaikan oleh coach kita ini bisa menjadi bahan kita untuk bertumbuh, bisa menjadi bekal kita untuk bisa naik level gitu ya, naik level. Baik, kita sambut mentor kita yang sudah keren, nun jauh di sana, nun jauh di sana. Mohon maaf, kita langsung panggilkan saja Coach Dika. Silakan, mentor, silakan menyampaikan sharing pada kita ya di hadapan 11.000 audiens. Wah, tegang nih. Oke, baik. Ya, gambarnya jelas, teman-teman? Suaranya jelas? Suara jelas, merdu. Oke. Menggelegar. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Pada hari ini dalam kondisi kalau di sini cerah ya dan luar biasa banget, kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ya, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat waktu ya, sehingga siang hari ini kita masih bisa ngumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dan
eh, bisa mendapatkan energi ya. Teman-teman, alhamdulillah boleh dibilang setiap hari-hari kita ini ya adalah hari-hari panen energi luar biasa. Kenapa? Karena memang ada banyak sekali skill yang bisa kita pelajarin ya. Kita bisa belajar demo ini, kita bisa belajar nimbang, kita bisa belajar macam-macam. Tapi tanpa energi yang cukup, energi yang murni, energi yang bersih untuk melakukannya, itu semuanya nyaris percuma ya. Jadi memang salah satu poin terpenting dari kita sebagai leader adalah kita punya cukup energi. Dalam kelas-kelas NCOP yang kita adakan, di hari pertama saya selalu bilang, ya sebelum mulai dengan sesi pertama perkenalan peserta dan sebagainya, saya selalu bilang ke teman-teman itu bahwa teman-teman Anda di sini, Anda hadir di sini, Anda duduk di sini untuk belajar menjadi matahari. Ya, kenapa matahari? Karena teman-teman kita perlu sadar di klub kita, di organisasi kita, ya orang-orang datang dengan harapan. Ya, di klub Anda, teman-teman, di klub kita, orang-orang datang dengan keluhan, orang-orang datang dengan rasa galau, orang-orang datang dengan rasa putus asa, ya. Nah, tugas kita sebagai owner klub adalah menjadi matahari. Apa kerja matahari? Matahari itu menyinari, matahari itu mencerahkan, matahari itu menghangatkan, matahari itu memberikan harapan, matahari itu menghidupkan yang sudah hampir mati, teman-teman. Ya, karena itu, ya kita perlu energi. Kenapa matahari bisa melakukan itu? Karena matahari itu punya energi dan energi itu bersumber dari dirinya sendiri. Nah, karena itu teman-teman sebagai seorang owner MC, sebagai seorang leader ya, penting sekali bagi kita ya untuk bisa menjadi matahari ya, menghasilkan. Oke, beliau kayaknya Ya, jadi luar biasa. Setiap hari kita bisa di sini, ya itu bukan sekedar untuk belajar bagaimana caranya untuk bisa melakukan VV 2500 ke atas dan sebagainya, karena sesungguhnya kita semua sudah tahu caranya. Ya, saya pernah nanya sama seorang presiden tim, Pak, gimana caranya sih mau jadi meal team? Beliau cuma bilang kamu tuh cuma kurang 2 aja, kurang orang sama ya. Jadi nggak ada yang kita nggak tahu, teman-teman. Kita udah tahu caranya ya, dari A sampai Z kita udah tahu caranya, hanya mungkin sedikit mengasah di sana sini gitu ya, seperti pembalap MotoGP itu sebuah teknik halus di tikungan itu membuat dia jadi juara ya. Sebuah kesalahan kecil di tikungan membuat dia nggak bisa finish ya. Jadi kehadiran kita di training-training seperti ini di jam-jam rawan ya, jam-jam ngantuk adalah untuk memperkuat ledakan-ledakan nuklir di dalam diri kita, teman-teman. Agar kita bisa jadi matahari bukan hanya buat customer NC kita, tapi bisa jadi matahari buat tim kita. Saya merinding dengar Kak Cencen bilang tadi ya, ingat Anda leader, Anda pemimpin, ada banyak sekali orang yang menggantungkan periuk nasinya pada keputusan Anda. Jangan sembarangan. Jadi kita harus benar-benar berpikir, merencanakan. Ya, jadi nggak ada alasan kalau leader ya nggak datang training-training yang dia berkualifikasi. Karena kalau dia sendiri nggak bisa memberi energi pada dirinya, gimana dia mau jadi matahari buat yang lain? Kasihan banget timnya. Ya, padahal tim kita udah bekerja luar biasa ya, meninggalkan penghasilannya, bahkan ada yang resign ya, ada yang berhenti dari jabatannya dan sebagainya. Jadi teman-teman, penting buat kita sebagai pemimpin untuk hadir di kelas-kelas seperti ini, insya Allah ya. Tuh. Kemudian terima kasih kepada para mentor ya, Ibu mentor ya, Ibu Pairus ya, kepada Pak Protko ya, kepada para tim leader ya,
kepada Abah yang luar biasa, ya, yang siap sedia selalu mengingatkan. Ya, terima kasih karena saya kembali diberikan kesempatan untuk sharing pada kesempatan ini, teman-teman. Yang akan saya sampaikan ini pasti sudah pernah teman-teman dengar, bahkan mungkin sudah pernah teman-teman sampaikan. Saya hanya ingin melakukan bulannya ya. Baik, teman-teman, saya ini mohon maaf, di daerah saya ini sinyalnya lagi unstable kadang-kadang ya. Jadi mohon maaf sekali kalau nanti diingetin aja, Abah, kalau Siap. suaranya nggak jelas atau nggak kedengaran ya. Kalau Siap, sekarang masih siap. kedengaran ya, Bah? Masih jelas. Merdu menggelegar. Alhamdulillah. Masya Allah. Oke, baik. Teman-teman, saya izin untuk share ya. Share. Oke, saya bisa share, Bah? Bisa sebentar. Oke. Anita, boleh dibantu untuk GS kita dikondisikan? Sudah, Pak, sudah jadi kok. Silakan, Coach. Sudah. Oke. Hatur nuhun. Oke. Oke, teman-teman, apakah slide-nya terlihat? Dari Jambi ke Bogor. Oke. Kelihatan ya, slide-nya terbaca ya? Oke, baik. Baca. Lanjut. Oke, coba kita dulu. Oke. Baik, teman-teman. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kita semua ya. Keren banget ya. Selamat karena teman-teman sudah berkualifikasi ya. Jadi dalam sebuah video Mark Hughes yang teman pasti sudah pernah nonton ya. Mark Hughes itu pernah dibilang bahwa ada membernya yang bilang bahwa kalau Anda berikan saya penghasilan seperti yang didapatkan oleh Alan Lawrence saat itu, ya, saya akan punya attitude yang bagus, saya akan punya attitude yang luar biasa, ya. Kemudian di Herbalife ini adalah attitude first, then become, ya. Pantaskan diri dulu, baru uangnya datang, baru kesempatan datang, ya. Teman-teman sudah memantaskan untuk hadir di acara hari ini, ya, artinya teman-teman sudah memantaskan diri untuk menjadi pemimpin. Sekali lagi selamat buat teman-teman, Anda luar biasa. Ya, tepuk tangan sekali lagi, keren banget. Oke. Selanjutnya, ya, nah teman-teman, ya, di slide awal ini, ya, saya selalu ingin memulainya dengan sebuah rasa syukur, ya. Saya akan selalu berterima kasih ya kepada sponsor saya yang luar biasa, yang lebih kurang 9 tahun yang lalu, nah sama nih, 9 tahun yang lalu ya, sponsor saya itu memperkenalkan Herbalife kepada istri saya. Ya, ini ada sebuah kutipan yang sangat terkenal ya, cerita dari Mark Zuckerberg ya, ketika dia mengisi sebuah acara wisuda di kampusnya di Harvard ya, waktu itu Zuckerberg cerita bahwa dulu ada dia mengajak 5 orang temannya ya datang ke asramanya
ya di Harvard. Dia mau sharing tentang bisnis, tentang peluang, tentang ide. Ya, dari 5 orang yang dia undang, ternyata hanya 2 orang yang datang. Ya, mereka adalah Dustin Moskovich dan Eduardo Severin. Ketiga orang ini, kedua orang temannya ini kemudian menjadi pemilik saham pertama Facebook, ya, dan akhirnya dua-duanya sekarang jadi miliarder yang kaya raya, teman-teman. Jadi bayangkan ya betapa ketika sebuah ajakan itu datang, peluang itu datang, ya, itu anugerah, ya, dan tidak semua orang yang bisa meresponnya, teman-teman. Dan kalau pakai hukum Pareto, ya, Marcus ini termasuk pengundang yang luar biasa, ya, ngundang 5 orang dapat 2, Bah. Kalau kita ngundang 10 orang baru dapat 1 mungkin, ya. Oke, baik. Selanjutnya teman-teman, nah ini saya dulu, ya. Terus terang saya dulu tidak merasa gemuk, ya. Saya dulu walaupun beratnya 105 kilo itu saya masih merasa ganteng maksimal, ya. Nggak ada masalah, ya. Saya dulu penganut radikal, paham bahwa biar gemuk asal sehat, ya. Jadi saya dulu nggak merasa bermasalah dengan gemuk, ya. Saya selalu bilang saya udah punya anak 2, ya, nggak ada masalah dengan berat badan saya, ya. Yang punya foto, kalau saya banyak banget Bu Hera fotonya, ya. Mulai dari yang sok keren sampai yang paling konyol tuh ada, ya. Lihat sendiri foto di bawah itu, luar biasa. Nah, saya nggak ada. Seperti ini kondisinya teman-teman saya dulu, ya, luar biasa. Alhamdulillah Herbalife menemukan saya dan istri saya, ya, luar biasa. Saya mulai menggunakan produknya dengan sabar, serius, tekun, ya. Walaupun godaan di sana sini, alhamdulillah, ya, saya total turun 26 kg. Dulu kayak gajah, sekarang sudah gagah. Dulu kayak boboho, sekarang kayak adiknya Lee Min Ho. Thank you Herbalife. Keren. Mentor, Oke, ya. gambarnya belum sempurna munculnya katanya. Oh gitu. Oke, saya Ya, stop share dulu. stop. Saya share ulang, ya. Ya, tapi Oke. kalau saya udah bisa membayangkan gagahnya kayak gimana tuh. Lee Min Ho sama Boboho. Oke, baik. Coba saya share ulang. Oke, apakah terlihat? Ini. Oke. Keren kalau ini. Nah, ya. Sip. Oke. Ya, kalau teman-teman pernah ekstravaganza ke Singapura pasti kenal patung orang yang satu itu, ya. Alhamdulillah, insya Allah kita segera ekstravaganza offline lagi, ya. Amin. Amin. Temu kita. Iya, udah nggak sabar mau makan nasi biryani di Kampung Bugis, ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, teman-teman, ya, salah satu poin paling penting, ya, ini disclaimer, ya. Ini anak saya. Anak saya ini yang paling kecil sekarang sudah kelas 6 SD, yang paling besar sekarang sudah kelas 2 SMP, teman-teman. Ya, dan dari masih kecil bapaknya minum shake, mereka juga minum shake. Dan akibat mereka minum shake inilah saya mulai berpikir untuk menjalankan bisnisnya. Kenapa? Karena, ya, bayangkan sendiri, ya, Kak Herti, anak saya yang cowok itu, ya, menghabiskan 1 tabung shake setiap 2 hari. Ya, jadi mengerikan sekali, ya, kalau melihat dari gaji bapaknya gitu, ya. Karena itu saya kemudian, wah, ini saya nggak bisa nih. Diskonnya harus 50% dan saya harus dapat tambahan penghasilan dari sini. Kalau enggak, wah, gawat, ya. Anak saya itu kalau lagi minum alu, ya, minumnya kayak begitu tuh dari zaman masih kecil, ya, nggak pakai takar-takar tutup botol, ya, minumnya semena-mena begitu modelnya, ya. Jadi bayangkan betapa saya kemudian merasa perlu untuk menjalankan bisnis Herbalife, teman-teman, karena mereka, ya. Ini istri saya. Allah, istri saya juga menggunakan skin, ya, hasilnya luar biasa.
Kemudian ini sponsor dan mentor saya ya. Semuanya orang Bandung. Di atas saya ada Dr. Komaria Elmar Sabesi, Millionaire Team Member dari Bandung. Kemudian di atas Dr. Komaria ini ada Dr. Amalia, ya, Millionaire Team juga dari Bandung. Terus di atasnya lagi ada Udahari dan Tehnia, ya, Ibu Kepala Sekolah kita. Beliau juga di Bandung. Lalu di atasnya lagi ada Bunda Zul ya, kalau nggak salah ya. Kemudian di atasnya lagi baru presiden tim kami, Pak Hilman dan Bu Peggy. Oke, nah teman-teman, nah saya tidak, ini kan kelas 2.500 ke atas ya. Saya dari kemarin berpikir apa yang mau saya sharingkan ya, karena semuanya teman-teman pasti udah tahu ya. Nimbang, DMO, posting, ya nyaris tidak ada lagi yang teman-teman tidak tahu. Jadi saya bikin ini aja, ya, agar 5.000 tak sekedar halu, ya. Dan bagaimana langkah sederhana untuk mewujudkan rencana tersebut. Baik, kita mulai. Oke, sudah siap? Kalau sudah siap, ketik dong di kolom chatnya SSSSS. Siap. Oh, ketik ya, nggak teriak. Oke. Luar biasa. Baik, terima kasih ya. Woi, ya. Mentor Bu Mantul siapnya panjang kali ya, luar biasa. Oke, terima kasih semuanya. Nah, saya mau sharing gini. Jadi teman-teman, waktu saya get team, ya, saya pernah mengalami kondisi di mana volume point saya itu dari awalnya konsisten di 5.000, kemudian drop ke 3.000, kemudian dropnya ke 800. Sebenarnya bukan 800 tapi 300 PV, teman-teman. Ya. Personal forecast volume saya itu 300. 500-nya downline volume ya. Saya berhasil membujuk seorang teman saya untuk jadi SC gitu ya. Nah, itulah volume point saya saat itu. Dari situ saya kemudian merasa ini apa yang salah dengan saya ya? Bersabar ya teman-teman ya. Kayaknya sinyalnya nih. Sinyalnya sedang keren di Jambi. Oke, sejauh ini sudah bisa diterima ya, sharing sampai volume point tadi, teman-teman. Suara saya apakah jelas? Jelas, Abah. Oke, berarti Coach Dika ya yang sedang keren sinyalnya. Terpental ternyata ya. Sabar. Kita tunggu beberapa saat. Kita tunggu beberapa saat. Jadi uang dikasih sama cuma 29, kata dia 40. Jadi yang sedang dibahas adalah langkah sederhana mewujudkan 1.000 langsung turun ke 2.000, turun 800 bahkan sampai ke 300. Nah, kita tunggu nih pergerakan apa, solusi apa, rencana apa yang beliau strategikan hingga bisa kembali ya. Sebentar, coba saya cek dulu.
Oke, seperti yang saya Oke. bilang tadi. Iya. Oke, saya share ulang ya teman-teman ya. Oke, siap. Siap. Ilmunya mahal, perjuangannya harus keras kayak gini. Ilmu roasting. Oke, apakah gambarnya terlihat? Terlihat jelas sekali. Terlihat ya teman-teman juga ya. Oke. Ya, mentor. Oke, baik. Ya, saya lanjutkan teman-teman. Jadi waktu itu eh, saya tadi sampai mana ceritanya? Volume poin dari 5.000 turun sampai ke 300 mentor. Iya. Nah, jadi Ya. waktu itu teman-teman saya merasakan kesulitan yang luar biasa untuk kembali ke 5.000. Ya. Saya bahkan setelah merasa bekerja keras, ya, dia hanya mentok di angka 2.500. Ya. Kalau lagi naik harga, ada promo barang bagus dari Herbalife, naik ke 3.000, terus turun lagi ke 2.500. Nah, itu terjadi selama sekitar 3 bulan, ya, sampai kemudian saya memikirkan apa sebenarnya yang salah dengan saya, gitu. Ya, apa yang salah dengan saya? Nah, saat sedang merenung itulah saya kemudian mendapatkan sebuah pencerahan gitu ya dari salah satu teman kita juga, ya. Dan alhamdulillah resep yang beliau sampaikan itu saya coba terapkan, dan di bulan berikutnya angkanya naik ke angka 3.500, lalu naik ke angka 4.000, lalu ke 5.000, dan sejak itu saya nggak pernah turun lagi. Nah, jadi teman-teman, saya ingin mungkin berbagi sedikit sharing ke teman-teman. Ya mungkin ini bukan buat teman-teman, mungkin bisa di-sharekan ke eh, tim di bawahnya gitu ya. Bagaimana caranya untuk kita mencoba memperbaiki lagi. Yang dulu saya diminta untuk menjawab, ya, kelihatan slide-nya, Mbak? Kembali hilang, mentor. Kembali hilang ya. Harus Oke. Saya stop dulu. Kembali hilang. Emang kita dibuat dagdikduk nih, nggak sabar. Apa sih langkah sederhananya? Oke. Masih blank. Mentor Edi, boleh nggak materi di WA ke saya aja, biar saya yang share. Oke. Batung lagi. Iya. Baik. Saya share ulang ya, Mbak. Ya. Atau buat backup boleh dikirim ke Pak Mantul agar beliau bisa bantu share mungkin. Oh ya, boleh, boleh. Nanti berarti ini saya kirim sekarang aja ya, Bang ya. Saya, oke, sebentar. Siap, mentor. Soalnya sinyal saya cakep banget ini. Ini enaknya punya sahabat presiden tim di Medan nih kayak gini, diberikan kemudahan. Bisa ya, Bang. Itu dompet udah tebel banget, mentor. Dompet mana? Siap. Terima kasih Pak Mentor Mantul sudah berkenan. Udah masuk? Kalah, Bah. Tacan. Siap. Tacan. Oke, coba. Saya coba kirim ya, Bang ya.
Oke, Bang Mantul, saya kirimnya pakai ini aja ya, pakai Telegram bisa? Masih di mute, Bang Mantul. Boleh mentor, siap. Oke, sebentar. Oke. Oke, sabar ya teman-teman. Sebentar lagi slide-nya akan di-handle oleh mentor kita dari Sumatera, dari Binjai. Ya, Salam dari Binjai. salam dari Binjai. Salam Yes. dari Binjai. Jadi benar-benar di roasting nih, harap-harap cemas apa ya langkah sederhananya. Benar-benar nggak boleh sembarangan ya kalau berucap. Tes kesabaran Aduh, untuk mendapatkan gimana? tes kesabaran untuk mendapatkan yang Iya, benar, itu perlu usaha yang lebih. Bang. betul, bersesuaian ya. Iya dong, harus punya usaha yang lebih besar ya, Bang. Betul. Masya Allah. Ini. Oke. Jadi coba saya refresh lagi apa yang beliau sampaikan. Jadi setelah introspeksi, udah ya, Sudah, Bang? Ya, Bang, saya download dulu bentar ya. Ah, siap. Ya. Oke. Baik. Jadi Baik. teman-teman sambil nunggu Bang Mantul yang luar biasa download ya. Saya mau sharing sebentar. Kalau sambil share screen kayaknya pengaruh juga ke sinyal ya, bentar ya. Iya. Pengaruh, Bang. Kalau pengaruh ya. Oke. Ya, kalau nggak share screen, lancar. Oke, Bismillah, lanjut. Ya. Ini Muncul Ya. tapi slide-nya belum muncul. udah, Pak? Belum, saya ulang dulu ya. Oke, sip. Udah, mentor? Nah, sudah, Bang. Wah, Boleh. ini keren. Lanjut. Langsung di bagian yang tadi aja. Bagian pertanyaan pertama. Oh. Nah, itu. Ya, bagian slide selanjutnya, Bang. Oke. Ya. Baik, terima kasih Bang Mantul, luar biasa. Nah, pertanyaan pertama adalah mengapa banyak orang yang punya target 5.000 volume point setiap bulan, ya, tapi hampir setiap bulan juga itu hanya menjadi target dan kesulitan untuk merealisasikannya. Nah, teman-teman yang saya ceritakan tadi, ya, kita coba buka slide pertama.
selanjutnya. Boleh dilanjut, Bang? Ya. Menurut ilmu yang saya dapatkan dari teman tersebut, ya, ini karena angka 5.000-nya itu belum masuk ke dalam pikiran kita. Ya, dia baru sampai di lisan. Ya, dia baru sampai di lisan, belum sampai ke alam bawah sadar. Padahal, ya, dominan kita ini adalah alam bawah sadar. Ya, kalau tidak salah di atas 80%, ya, otak kita ini adalah alam bawah sadar. Nah, ketika pikiran kita ini belum masuk, ya, 5.000 itu ke alam bawah sadar, maka akan terasa sangat sulit untuk merealisasikannya. Ya, karena pikiran kita belum familiar dengan angka 5.000 ini. Ya, boleh slide, Bang? Nah, teman-teman, ya, kita perlu tahu bahwa pikiran kita, alam bawah sadar kita, itu hanya bisa merespon dengan sempurna apa yang sudah ada di dalam alam bawah sadar kita. Ya, jadi bukan hal-hal yang tidak dikenali. Ya, bukan hal-hal yang tidak dikenali. Kalau tidak percaya, mari kita buktikan. Yuk, kita coba buktikan. Nah, saya hitung sampai 10, sampai 20. Silakan hafalkan huruf-huruf ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Balik ke slide sebelumnya, Bang. Ada yang bisa menyebutkan? Teman-teman? TV, apa tadi? TV YZD TV YZD MXM MX MVB, segitu rekodnya. Ada yang bisa TV Saya bisa, tapi saya sambil baca. FBD, MPC, XW, LHFP. Oke. Nah, teman-teman ya, boleh dibuka lagi Bang Mantul? Ya, bisa. Ya. Oke, ya. Nah, sekarang coba slide selanjutnya. Selanjutnya, Pak. Oke. Oke, sekarang coba kita hafalkan yang ini. Saya kasih waktu 5 hitungan saja. 1, 2, 3, 4, 5. Tutup Bang Mantul, balikkan ke slide sebelumnya. Nah, siapa hari yang bisa ini cuaca nyebutkan? cerah. Hari ini cuaca cerah sekali dan saya merasa bahagia. Cerah sekali dan saya merasa bahagia. Nah, teman-teman, padahal teman-teman lihat ya, kalimat yang sebelumnya itu hanya terdiri dari 20 kata, 20 huruf. Dan kita diberi waktu 20 hitungan untuk menghafalkannya. Sementara yang satu lagi, boleh dibuka Bang? Ya, itu hurufnya jauh lebih banyak, hampir 2 kali lipat. Dan kita hanya diberi 5 hitungan untuk menghafalkannya, tapi kita bisa menyebutkannya dengan persis. Nah, kenapa? Karena hari ini cuaca cerah sekali dan saya merasa bahagia itu sudah ada di dalam bawah sadar kita. Ya, dia udah masuk di alam bawah sadar kita. Bagaimana kita mau 5.000 kolom poin kalau 5.000 kolom poin itu nggak ada di alam bawah sadar kita ini, nggak terekam.
Oke, lanjut, mentor. Ya, sudah berganti slide-nya? Di saya belum? Oke. Ya, nah inilah yang dalam ilmu yang banyak kita pelajarin itu namanya law of projection. Ya, di mana pikiran kita ini, ya, mata kita ini, ya, nasib kita itu, ya, sebenarnya adalah proyeksi dari isi pikiran kita, teman-teman. Karena itu, kalau kita ingin hidup kita bahagia, ya, kita punya tim yang luar biasa, kita punya customer loyal yang sangat banyak, kita punya 5.000 VP, 10.000 VP, 20.000 VP, bahkan kemarin presiden tim dari Thailand itu ya, Masya Allah, tabarakallah, 80.000 VIP sebulan, ya, punya satu orang kayak begitu udah mil tim, ya, subhanallah. Nah, mata kita itu adalah pemutar layar, ya, proyektor. Jadi dia hanya menampilkan apa yang ada dalam pikiran kita, tepatnya apa yang ada dalam alam bawah sadar kita, teman-teman. Jadi kita penting sekali untuk memasukkan, ya, capaian 5.000 VV ke atas itu ke dalam, menginstalkan ke alam bawah sadar kita sampai benar-benar terproyeksi dengan jelas. Oke. Baik, selanjutnya, ya, bagaimana caranya agar goal 5.000 VV itu benar-benar masuk ke alam bawah sadar kita sehingga bisa diproyeksikan menjadi sebuah kenyataan. Nah, yuk sama-sama kita belajar, teman-teman. Slide-nya boleh dibuka, Bang. Yang pertama, ya, buat tertulis, teman-teman. Ya, buat tertulis. Ya, kalau saya bilang, ya, ke siapa nih yang tinggalnya di Jakarta? Ada yang tinggal di Jakarta di sini? Siapa ada yang tinggal di Jakarta? Nah, misalnya nih saya bilang ke Kak Norlita, tolong antarkan pulpen saya ini ke alamat Pulau Nangka Timur, nomor 2B, nomor 1, Pulau Mas, Jakarta Barat, 13260. Ya. Nyampe nggak pulpennya? Kemungkinan miss karena tidak dicatat. Ya, nggak nyampe alamatnya. Ya, tapi kalau, ya, saya kemudian menuliskan kepada Kak Norlita, tolong kirimkan pulpen saya ini, ya, alamatnya ke Pulau Nangka Timur, 2B, nomor 1, Pulau Mas, Jakarta Timur, kode posnya 13260. Insya Allah nyampe. Ya, apalagi kalau ditambahin di samping Alfamart warna hijau. Udah, ya, insya Allah akan nyampe. Jadi penting sekali, ya. Beda ceritanya ketika alamat itu memang dituliskan dengan jelas. Ya. Jadi penting sekali kalau kita punya goal, ya, kita mau 5.000 volume point. Maka 5.000 volume point-nya itu harus ditulis dengan jelas, teman-teman. Ya. Apa yang kita tulis, kita sudah belajar di fokus group yang luar biasa ini. Ya, jaring laba-laba. Kita mau 5.000. 5.000-nya itu dari mana? Ya, dari siapa? Kalau belum ada orangnya, avatarnya, ya, namanya dari mana? Nah, itu, ya, membuat tertulis itu adalah langkah pertama yang harus kita lakukan kalau kita ingin goal 5.000 follow point itu benar-benar masuk ke alam bawah sadar kita ini. Ya. Banyak orang yang bilang, ya, kesulitan untuk mencapai 5.000 setelah tim itu adalah karena kita harus mengurusi organisasi dan sebagainya. Teman-teman, ketika kita ikut extravaganza kemarin, kita secara nyata melihat ada seorang presiden tim, eksekutif presiden tim, ya, 20K, punya 80.000 volume point 1 bulan. Ya. Jadi sekali lagi level sama sekali tidak lagi berpengaruh terhadap pencapaian volume point pribadi. Kenapa? Ya, karena dunia sudah berubah, teman-teman. Ya, dunia sudah berubah. Kemarin waktu LDR kita lihat sendiri ada satu orang member bergabung 6 bulan kemudian get 2.500 RO, teman-teman. Ya, dunia berubah. Kitanya yang harus berubah. Oke, satu, buat goalnya tertulis.
ya, buat dengan jaring laba-laba, ya. Kalau perlu laba-labanya banyakin. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, boleh slide-nya Bang. Kedua, jelas, ya, jelas. Kalau kita punya goal, ya, 5.000, ya, itu harus kita jelaskan kenapa kita mau 5.000. Ya, harus jelas. Perintahnya itu harus jelas, ya. 5.000-nya itu bulan apa? Tulis bulan Agustus. Tanggal berapa kita mau 5.000 itu tercapai? Kita mau selesai di tanggal 20? Mau selesai di tanggal di bulan apa, tanggal berapa, teman-teman? Ya, karena sekali lagi otak kita ini tidak bisa menerima informasi yang nggak jelas. Contoh, ya, misalnya saya janjian ngobrol sama Bang Mantul. Bang, besok kita ketemu di bandara ya, Bang. Apakah akan ketemu? Tentu saja tidak. Ya, karena nggak jelas. Ya, mau ketemunya di bandara mana? Ya, ketemunya di gate mana? Jam berapa? Ya, terus kepentingan kita apa? Atau mungkin kita ada pernah orang ngomong ya, wah enak nih ngomong sama Abah nih. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya, Bah. Nah, apakah akan ngobrol lagi? Kemungkinannya enggak. Kenapa? Karena perintah kapan-kapan itu tidak dikenal oleh otak kita, teman-teman. Tidak dikenal oleh alam bawah sadar kita. Jadi berikanlah perintah yang jelas. Nah, atau ya mungkin kita pernah bilang, ini saya pernah sharing kalau nggak salah, ya. Misalnya kita pernah bilang sebelum tidur, saya mau bangun sepagi mungkin. Saya mau bangun sepagi mungkin. Nah, itu otak langsung bingung tuh. Ya, langsung bingung otak. Ya. Kenapa? Karena kata otak, mohon maaf bos, perintah macam apa itu? Ya, nggak jelas, mau bangun sepagi mungkin. Akhirnya, ya, yang terjadi adalah pertama, bisa saja otak mengabaikan perintah itu sehingga kita bangun kesiangan. Atau otak akan berpikir, merespon menurut cara kerja otak. Bangun sepagi mungkin, bangun sepagi mungkin. Oke, baiklah. Ya, akhirnya kita setiap 5 menit bangun, setiap 5 menit bangun, setiap 5 menit bangun. Ya, akhirnya kita sampai berangkat, mungkin mau ke bandara, mau berangkat ekstravaganza, EPTR dan sebagainya, ya ngantuk. Kenapa? Karena waduh semalam saya nggak bisa tidur. Ya, setiap 5 menit bangun. Nah, teman-teman, kita bukan nggak bisa tidur, tapi memang kita salah kasih perintah ke otak. Ya, jadi teman-teman, ketika kita ingin memberikan perintah kepada otak kita untuk punya 5.000 volume poin, ya, di bulan ini misalnya atau di bulan Agustus, maka kita harus memberikan perintah yang jelas, teman-teman. Harus jelas, crystal clear. Oke. Jadi itu yang kedua. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini penting sekali ya. Agar dia bisa masuk ke alam ya, alasan-alasan yang emosional. Kita tidak cukup jelas, target itu harus emosional, teman-teman. Ya, bagaimana caranya agar emosional? Sederhana. Ya, Anda bilang sama anak ya, sama anak kita ya, Dek, ya, Papa, Mama, bulan ini mau mencapai 6.000 volume poin. Kenapa? Karena kita masih kurang volume poin sedikit lagi buat lolos vacation Herbalife ke Fukuoka. Nanti kita akan jalan-jalan ke Fukuoka, kamu akan Papa ajak. Ya. Nah, dengan alasan yang emosional seperti ini, teman-teman, percayalah, ya, kita akan kepepet karena anak kita akan bertanya,
Sebab dia sudah membayangkan kalau papanya nggak 6.000 bulan ini, dia nggak ke Fukuoka. Ya, jadi ini akan menjadi sangat emosional, teman-teman. Nah, sampaikan juga ke dunia, ya, sampaikan juga ke tim, ya. Saya bulan ini akan 5.000 volume point apapun caranya. Sampaikan juga ke mentor, ke sponsor, ke Facebook kalau perlu, ya. Kenapa? Agar timbul rasa emosional kita, ya. Karena kita menyadari bahwa ini akan punya konsekuensi yang luar biasa buat emosi kita. Nah, itu akan memberi jadi bahan bakar yang luar biasa, teman-teman. Insya Allah akan menjadi bahan bakar yang luar biasa, masuk ke alam bawah sadar, dan semesta akan bekerja untuk mendukung itu. Baik, teman-teman, itu tiga langkah, ya, sederhananya untuk ya memasukkan 5.000 volume point itu ke alam bawah sadar kita, agar dia bisa diproyeksikan dengan sempurna, ya, agar dia bisa diproyeksikan dengan sempurna. Baik, selanjutnya Bang Mangtun. Nah, lalu apa lagi? Teman-teman, ya, setelah 3 lagi itu ada beberapa item kecil yang bisa kita lakukan. Slide. Iya. Pertama adalah change your habit, change your friend. Ya. Teman-teman, saya pernah menonton sebuah video dari James Clear, ya. Kata James Clear, orang senasib dilarang ngopi bareng. Ya. Orang senasib nggak boleh ngopi bareng. Ya. Karena kalau orang sales satu sales Toyota, ketiganya ngopi bareng dan tiga-tiganya belum tercapai target penjualan, ya, maka mereka akan saling menguatkan. Untung nggak tercapai, ya. Lu udah tercapai belum? Lu belum. Lu belum. Wah, kita sama. Berarti memang sekarang kondisinya lagi sulit. Ya, semuanya salah, ya. Negara salah, perusahaan salah, produknya salah, Pak RT pun salah, ya. Satu-satunya yang tidak bersalah adalah diri kita sendiri. Ya. Jadi, teman-teman, yuk mulai sebuah langkah kecil. Ubah kebiasaan kita, ya, ubah pergaulan kita. Kenapa? Karena saya pernah membaca sebuah quotes yang menarik. Dulu, ya, rasanya punya penghasilan 10 juta itu sulit. Tapi setelah saya sering ngobrol dan berteman dengan orang-orang yang penghasilannya 100 juta, kok rasanya punya penghasilan 20 juta itu mudah ya. Kenapa? Karena teman ngopinya berbeda. Ya, mari cari teman yang lebih baik dari kita, yang bisa membuat kita menjadi lebih bertumbuh lagi. Oke, selanjutnya. Ya, berkumpullah dengan orang yang tepat. Ini yang saya maksudkan tadi. Ya, berkumpullah dengan orang yang tepat. Apakah artinya kita harus memilih teman? Tidak juga. Ya, bedakan antara kenal dan teman. Ya, nah, teman, ya, apalagi close friend, teman baik, adalah orang-orang yang kalau bisa akan membuat kita menjadi lebih baik. Ya, jangan berteman dengan orang-orang yang toksik. Jangan berteman dengan orang-orang yang menyalahkan dunia kecuali dirinya sendiri. Oke, slide selanjutnya. Nah, kedua, teman-teman, cari mobil yang akan kita balap. Siapa yang pernah nyetir di jalan tol? Boleh ketik di chat siapa yang pernah nyetir di jalan tol? Oh, banyak ya. Woi, Bu Mantul sudah nyetir di jalan tol ya, Kak Dewi juga, luar biasa. Nah, oh ya, Abah juga pasti ya, Abah ya.
Saya pernah nyetir di jalan tol itu yang panjang banget itu Palembang Lampung. Dan rasanya ngantuk luar biasa, teman-teman. Tapi ya, begitu saya ngantuk saya hilang. Ya, saya memijak gas dan saya benar-benar fokus untuk mengejar dia. Nah, teman-teman, seperti itu pula di bisnis, ya. Cari teman kita yang akan jadi kompetitor, yang akan membuat kita bergairah, ya, yang bisa berdua sama kita saling pamer volume point. Saya dulu punya dan sekarang alhamdulillah sudah punya lagi. Ya, orang yang baru tanggal 10 udah ngirim gambar screenshot volume point. Ya, yang membuat saya sesak nafas kadang-kadang. Nah, teman-teman, cari orang yang seperti ini. Ya, bisa dari Loveline, ya, bisa dari teman-teman yang lain, apalagi di fokus grup ini luar biasa ya. Cari orang-orang seperti ini, teman-teman. Ya, orang-orang yang akan membuat kita bergairah, orang-orang yang akan membuat kita kayak kena bisul mau meledak. Ya. Mau duduk itu gak nyaman. Ya. Tahu sendiri kalau punya bisul udah mau meletus itu ya, duduk nggak nyaman, berdiri nggak nyaman, pokoknya nggak nyaman. Dan di tengah ketidaknyamananlah kita akan bertumbuh. Nggak ada orang bertumbuh di zona nyaman. Itu teman-teman ya. Yang kedua adalah cari mobil yang akan kita balap. Boleh slide, Bang? Nah, ini slide terakhir. Yang ketiga, teman-teman, ya. Pertama, dari poin ketiga ini adalah massive action. Teman-teman, ya, kita sudah tahu caranya, ya, kita hanya perlu melakukannya seperti orang gila. Itu aja, ya. Massive action, massive result, ya. Aksinya luar biasa, hasilnya juga akan luar biasa. Dan pesan saya, teman-teman, sharing dari saya untuk menutup kelas ini adalah pahami hukum Pareto dengan benar. Pahami hukum Pareto dengan benar. Teman-teman, kita semua tahu hukum Pareto, hukum 80-20. Ya, kalau Anda bicara dengan 10 orang, yang 8 orang menolak, yang 4 menolaknya pakai ngedumel, ya, yang 4 menolaknya halus, yang 2 tertarik, ya, yang 1 PHP, yang 1 biasanya mau. Nah, teman-teman, ada satu pemahaman hukum Pareto lagi, pemahaman hukum Pareto lagi yang harus bukan yang harus sih, yang sedang saya pahamkan di diri saya dan tim saya, ya, bahwa hukum Pareto itu berlaku juga untuk setiap closing Anda. Teman-teman, ketika hari ini kita closing, hari ini ada yang closing customer baru? Ada yang closing customer baru? Ada. Wes, Masya Allah, Kak Mel. Hukum Pareto itu berlaku juga untuk setiap closing. Weh, Kak Herawati lahir SC sedap, ya. Kenapa? Pahami teman-teman bahwa setiap satu closing artinya kita harus bersiap-siap untuk ditolak 9 kali. Ya. Jadi begitu kita sudah selesai closing 1 kali, segera kita berikan massive action untuk mencari 9 penolakan lagi agar kita segera ketemu closing lagi. Ya. Jadi jangan sampai hukum Paretonya dibalik. Ya. Setiap 1 kali kita sudah dapat closing, segera cari 9 lagi. Coba dihitung. Bulan ini sampai tanggal 21 ini kita sudah berapa kali closing? Ya. Kalau sudah 10 kali closing, berarti kita punya hutang 90 kali ditolak, 90 kali di PHP, 90 kali orang diundang nggak datang. Agar kita bisa ketemu segera, ya, agar hutang Pareto kita segera bisa kita lunasi dan kita bisa dapat closing yang baru. Baik, teman-teman, itu saja mungkin Abah untuk sharing di kesempatan hari ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mentor.
Sama-sama, Pak Mantu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, itu tadi apa namanya yang kita nantikan gitu ya, karena dari saya meminang beliau dengan meriam. Pokoknya harus masuk kelas 2.500. Kan saya sudah, Coach Dika sudah pernah masuk di kelas, memberikan coaching di kelas 2.500 plus. Enggak, harus masuk lagi. Ini perintah. Oh, siap, laksanakan. Apa materinya? Roasting. Ini benar-benar di roasting. Ya Allah, terima kasih Coach. Jadi keren banget apa yang disampaikan, betul-betul. Kalau saya sih terperangah. Memang LOP itu sering kita dengar ya teman-teman ya, tetapi mungkin penjabarannya yang lebih detailnya lagi baru kita dapatkan mungkin untuk sebagian ya. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan langkah sederhana beliau sampaikan tuh ya. Nyebutnya sederhana sih, makanya gede-gede volumenya. Langkah sederhana yang disampaikan. Langkah sederhana agar 5.000 menjadi nyata. Langkah sederhana agar 5.000 menjadi nyata. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Adakah yang ingin bertanya? Terpesona. Terpesona. Iya. Terpesona. Ya, sampaikan saja komentar Pak Yakumbo. Terpesonanya seperti apa, sense-nya seperti apa, terus apa gitu. Ngomong aja, ngomong nggak apa-apa kok. Ya, Pak Dika, sorry tadi saya tutup kamera karena pas mulai masih bimbingan koas. Wes, Masya Allah, luar biasa mentor kita ini. Nah, tapi dengar pakai ini, pakai Bluetooth kiriman Herbalife itu. Masya Allah. Saya apa namanya seperti dengar trainingnya Jim Rohn sepertinya ya. Masya Allah. Ya. Filosofi, lebih banyak ke filosofi hanya tadi. Cuman tadi saya nanya apa namanya ini bagi saya yang tentang bagaimana memasukkan 5.000 itu bukan di omongan, tetapi masuk ke alam bawah sadar kita gitu. Jadi kadang kita kan terjebak apa namanya orang berpikir logis, ya kan, berpikir logis. Jadi kita bilang 5.000 logikanya kita seperti ini sekarang nih. Nah, mungkin nggak tuh 5.000. Jadi seperti itu. Kadang kita menyebutkan 5.000 itu hanya mengharapkan magical. Nah, bukan yang terstruktur dari kerja kita. Nah, jadi dengan kita yang sekarang mungkin biasa 2.500, 3.000 itulah. Nah, gimana kita membuat yang angka 5.000 itu bukan hanya sampai bibir saja, tapi masuk sampai ke alam bawah sadar kita itu, supaya kerjanya lebih apa namanya, lebih kemungkinan berhasil itu jauh lebih besar, yang kata Pak Dika tadi ya, kalau masuk ke alam bawah sadar kita. Jadi Pak Dika memang sudah melakukan itu nih, makanya saya lihat 2 periode ini top 1 terus ini. Oke, itu Pak Dika, gimana memasukkannya ke alam bawah sadar kita, Pak Dika? Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ini sebenarnya kalau mentor dari Pak Yakumbo ini luar biasa nih. Jadi guru Ranca bana. Baik. Jadi seperti yang tadi ya kita sampaikan di slide bahwa pikiran kita ini adalah proyeksi ya, proyeksi dari apa yang memang ada di dalam alam bawah sadar kita.
Nah, langkah-langkah yang bisa kita lakukan seperti itu, ya, menuliskannya, kemudian targetnya harus jelas, kemudian harus emosional, ya, ada pengulangan-pengulangan. Mungkin kalau kita bangun setiap pagi, ya, kita bisa melakukan rutinitas yang namanya menyiapkan perfect day, hari yang sempurna, ya. Jadi teman-teman setelah membuat rencana itu kan akan eksekusi dari hari ke hari. Nah, penting kita untuk menyiapkan perfect day. Perfect day versi saya itu adalah pertama bangun jam 3:30, kemudian ibadah seperti biasa, ya, sesuai agama masing-masing, kemudian mandi, sholat subuh, kemudian neural, kemudian afirmasi, kemudian sedekah subuh, kemudian olahraga ringan, kemudian membuat agenda. Agendanya adalah, ya, bagaimana caranya, apa yang harus saya lakukan hari ini. Diulang lagi agak pelan. Oh, oke. Semangat. Diulang yang perfect tadi. Iya. Jadi karena kita harus memulainya dengan mengeksekusi rencana tadi, ya, setelah dia berusaha dimasukkan dalam bawah sadar dengan hari demi hari, ya, maka kita perfect day, ya. Perfect day versi orang itu beda-beda, tapi kalau buat saya perfect day saya itu adalah saya bisa bangun jam 3:30 pagi, kemudian melakukan ibadah, ya, bisa sesuai dengan agamanya masing-masing, kemudian saya mandi, saya sholat subuh di masjid, saya bisa sedekah subuh, saya bisa al-maksurat, kemudian saya bisa neural, saya bisa afirmasi, saya bisa olahraga ringan, kemudian saya bisa membuat rencana kerja hari itu. Ya, rencana kerja. Rencana kerjanya sederhana saja. Ya, hari ini saya mau leads masuk berapa, kemudian yang saya dapat presentasi sempurna berapa, saya mau closing member baru berapa, customer baru berapa, repeat order berapa, profitnya berapa, dibuat di pagi hari, kemudian saja, ya, itu perfect day buat saya. Teman-teman mungkin punya perfect day yang lain. Bisa membantu kita mempercepat, mempermudah, ya, memasukkan target-target tadi ke alam bawah sadar kita, teman-teman. Insya Allah demikian, Pak Mentor. Pak Mentor. Begitu Pak Mentor. Nah, terima kasih Mentor Dedika. Oke. Ada lagi Pak Dokter? Cukup? Cukup apa? Ya, siap. Oke, coba takut ada di chat. Bah, Mungkin yang lain ada yang saya boleh. Oh, boleh. Silakan. Selamat pagi Mentor Edika. Selamat pagi Bang Mantul. Perkenalkan, nama saya Abraham. Mentor, ini luar biasa, kita tadi bisik-bisik sama istri saya, ini luar biasa sharingnya nih, sekelas sharing FPTR, ya. Masya Allah. Jadi materinya itu materi yang bukan kaleng-kaleng kalau kata orang Medan gitu. Nah, jadi kita saya pribadi pengen nanya agak ke teknis dikit ya Mentor ya. Mentor itu kan kalau kita dengar dari beberapa kali sharing itu soal locker ya, salah satu yang membuat volume point Mentor Edika itu stabil di angka 5.000 ke atas itu adalah dengan strategi locker di NC gitu ya. Nah, saya pengen belajar bagaimana cara Mentor menarik customer yang sebelumnya VIP, mungkin ada yang 3 hari, ada VIP 10 atau VIP 30, jadi membeli paling nggak minimal 1 kali shake gitu. Bagaimana cara menggosoknya supaya keluar jinnya gitu. Gitu kira-kira. Terima kasih.
Ya, baik. Izin, Abah, untuk jawab beliau tadi. Jadi gini, Bang. Yang pertama perlu dipersiapkan itu ketika kita mau mengkonversi customer aktif kita dari peminum yang VIP ke locker adalah kitanya dulu. Ya, yakinnya itu. Ya, yakinnya itu memang harus benar-benar yakin gitu. Jadi ketika kita menyampaikan Ibu, ini kita punya sistem baru yang luar biasa. Ini akan membantu Ibu hasil programnya lebih Putus ya. programnya locker. Kalau dulu Ibu bayar per 10 hari, ya, sekarang Ibu nggak perlu bayar lagi. Ibu cukup order produk, pakai ID Ibu sendiri ke Herbalife, bawa ke sini, kami sediakan tempat, pakai nama Ibu khusus, barangnya kita tulis, ya, nanti Ibu bisa pegang kuncinya, setiap hari Ibu ke sini, ya, kami siapkan untuk Ibu. Itu kalimat yang saya gunakan dulu, Bang. Jadi dia merasa spesial. Jadi intinya kita awalnya yakin dulu lah mentor ya, lalu kita Betul. Abang, memberikan perbandingan bagaimana apa kelebihan dari locker dibanding dia program VIP itu ya. Iya. Dan saran saya, Bang, jangan terlalu teknis memperbandingkan antara keuntungan yang dia dapat kalau dia VIP 30 dengan kalau dia nitip locker. Itu nggak terlalu signifikan buat customer lama, Bang. Customer existing itu dia udah tahu Herbalife mahal, dia udah kenal kita, percaya kita. Ya, itu nggak terlalu signifikan lagi. Beda dengan customer baru. Untuk customer existing ini, ya, yang paling penting kita tekankan bahwa kita mau dia jadi locker itu buat dia. Semata-mata buat dia. Satu lagi, saya lupa. Saya sampaikan, Bang, kepada dia, Ibu, kalau Ibu locker di sini, ya, seluruh keluarga Ibu, suami, anak-anak, ya, orang tua, mertua, semua akan saya program, mereka tidak perlu bayar apa-apa, mereka tinggal Ibu bawa ke sini, saya akan bimbing mereka seperti saya membimbing Ibu. Kita pakai barang Ibu saja. Nggak usah bayar-bayar yang lain lagi. Apakah itu berlaku untuk customer yang benar-benar baru, mentor? Iya. Logikanya begini, Bang. Kalau dia punya, saya punya paket sangat cepat. Isinya 1 shake, 1 PPP, 1 alu, 1 mix fiber, 1 energi, 1 HC. 2.954.000. Baru 3 hari yang lalu saya closing itu. Jadi kan box dengan nama dia, Bang. Dan dia mengajak suaminya, anaknya 2 orang, ya. Maka lusa dia udah beli shake lagi. Makanya tanpa sadar, ya, 1 orang itu bisa menghabiskan 4-5 tabung shake dalam 1 bulan. Tapi lokernya nggak terasa di dia. Sebab, Bu, shake-nya sudah mau habis ya, besok terakhir. Karena dia merasa cuman shake, yang lainnya masih banyak, ya udah, oh iya pesan shake. Ya, 3 hari lagi kita bilang, Ibu, alunya sudah hampir habis ya, besok terakhir. Karena dia sudah pesan shake, dia merasa hanya perlu beli alo.
Seperti itu Bang pengalaman kami. Ya. Dengan begitu tanpa sadar kadang-kadang dalam 1 bulan satu loker orang tuh bisa 350, 400 volume poin. Ya, tanpa harus kita upgrade jadi SC. Seperti itu. Terima kasih mentor. Luar. Pak Mantul terkesima kayak ini. Iya. Terkesima. Saya aja narik napas terus dari tadi. Saya perlu belajar banyak nih sama tim. Makanya saya udah bikin jadwal untuk Mentor Edika sharing di tim kami. Cuma beliau masih sibuk sekali nih, jadwalnya penuh sampai 2023 katanya. Ya Allah aja. Insya Allah nanti segera ini Bang, nanti segera disiapkan. Allah. Rekogmil tim dulu baru misi. Siap. Rekognisi mil tim dulu baru jadi. Siap. Ini jam berapa ya? Nggak berasa ya? Nah, sudah hampir 14.30 ini. Satu pertanyaan terakhir sebelum kelas 2.500 ini kita akhiri. Silakan mentor-mentor semua, adakah yang ingin ditanyakan? Bu Kepala Sekolah apa hadir di sini? Atau siapa ya? Saya aja, saya mau bertanya kepada Mangga, silakan. ya mentor luar biasa, Pak Mentor Edika. Saya banyak banget mendapatkan ilmu yang keren ya pada hari ini. Saya ingin bertanya untuk di NC itu saat ini mungkin tadi apa sudah dijelaskan karena tadi kelihatannya agak ini ya sinyalnya Putus ya? Putus terus gitu ya. Untuk loker ada berapa banyak dan yang paling penting tadi terakhir nih kalimat yang disampaikan oleh Mentor Edika yang para customer artinya sudah member ya dengan diskon 25 tanpa sadar setiap saat tidak merasa butuh shake karena sudah sekian hari yang lalu kemudian sekarang habis alo dan seterusnya begitu ya tanpa harus menjadi SC begitu ya kalau tidak salah. Nah sementara saya tuh selalu tidak sabar untuk meng-SC-kan customer gitu karena saya selalu mengiming-imingi mereka harga lebih hemat 35% permanen begitu. Nah yaitu ada rasa aduh kasihan ya kalau 25% terus begitu nih. Ini gimana ya untuk membuat ini artinya kenapa tidak langsung di SC-kan. Jadi tetap di 25% atau member biasa begitu. Terima kasih. Baik. Izin apa? Buat jawab. Jadi Kak Hera begini. Itu sama ya. Keinginan untuk meng-SC-kan itu sama ya. Ada keinginan dorongan besar untuk meng-SC-kan orang biar lebih murah dan sebagainya gitu ya. Tapi sepanjang yang saya pahamin ya kita meng-SC-kan orang itu sebenarnya kadang-kadang lebih karena kepentingan kita ya, bukan kepentingan mereka sebenarnya. Ya. Karena kitanya mau ngejar volume poin gitu kan. Jadi kalau udah SC itu rasanya udah tenang aja ya. Terus orang ini sudah teken kontrak ya, nikah sama kita ya, sudah jadi member, kemudian udah stok barang 3 bulan ya, insya Allah aman gitu ya. Nah, jadi langsung jadi SC juga nggak masalah ya, seandainya mau langsung di SC kan juga nggak masalah. Tapi begini, agar kita bisa membangun builder-builder baru ya, membuat orang tertarik untuk bergabung di kelas builder kita ya, untuk tertarik menjalankan bisnis Herbalife secara part-time ya. Saya mendapati bahwa ketika kita tidak terburu-buru mememberkan orang, ya, apalagi kalau orang tersebut adalah
COI dari seorang member aktif, ya, efeknya ke member aktif yang kita biasakan. Ya, bayangkan kalau dia 40.000 lebih, ya, dari paket sangat cepat itu. Kemudian kalau orang itu program loker suami istri, ya, dan dia belum member, 4 hari lagi, ya, orang itu repeat order ship harga full price. Kembali member aktif kita yang 25% itu dapat produk lagi, dapat fee lagi. Ya. Kemudian kalau dia 10 hari kemudian order alu lagi dengan harga full price, ini member aktif akan benar-benar yakin bahwa wow, ini bisnis luar biasa. Ya, dalam rentang 10 hari ini udah berapa saya dapat profit. Padahal saya baru diskon 25%, teman-teman. Nah, kalau kami biasanya, ya, sejak memulai metode loker itu berusaha agar setelah 2-3 repeat order, baru seorang customer kita memberkan. Kita tawarkan member. Ya. Dan karena mereka membeli full price, maka bonding kita benar-benar bonding yang luar biasa. Benar-benar bonding luar biasa. Kenapa? Ya, karena mereka benar-benar berinvestasi untuk kesehatannya. Mereka membayar harga full terus-menerus seperti itu, ya, karena percaya sama kita. Jadi memang benar-benar kita kasih atensi. Ya, saya punya customer yang loker itu udah 3 kali dirayakan ulang tahun di klub. Ya, dia, istrinya, ya, ibunya semuanya dirayakan di klub. Ya, itu buat bonding kita kepada customer kita. Dengan cara seperti itu, insya Allah dia tidak mudah tergoda, ya, dengan yang di luar-luar sana. Insya Allah, gitu, Kak Hera. Ya, yang tadi yang pertanyaan pertama itu yang karena ini kan kaitannya dengan volume besar ya, itu kan dari NC bisa lebih dari berapa tadi? Dan untuk loker itu ada berapa banyak dan mereka itu ya selain ini mungkin ada member, ada non-member dan sebagainya. Untuk DNC, ya, yang sekarang loker aktif, ya Kak, ya, loker aktif itu ada sekitar 20-an loker. Ya, di NC itu ada 20-an loker. Saya itu ada yang paketnya sangat cepat, ada yang paket cepat saja, ada yang basic juga ada. Ya, tapi kalau yang saya beri paket sangat cepat, sama paket cepat. Ya. Di situ saya tulis besar-besar nama mereka, ya. Dengan cara seperti itu ada kebanggaan setiap kali dia mengambil. Terkendala sinyal kembali mungkin ya. Ya. Mudah-mudahan bisa kembali membaik sinyalnya. Tapi Wahera, apakah bisa diterima ya penjelasan dari pertanyaan tadi ya tentang loker ya, dan SC? Ya, siap. Pastinya bisa diterima dan ketika beliau tadi sebelum terputus saya membayangkan diri saya yang bisa menciptakan 20 loker. Masya Allah. Amin. Ya, jadi berafirmasi dan membayangkan energi dari mentor Edika ini menular ke saya, kepada teman-teman yang hadir di sini. Amin. Baik. Nah, udah hadir lagi beliau. Oke, izin mentor, ini ada pertanyaan terakhir di chat
bagaimana cara Ya. membangunkan supervisor yang sedang tidur? Silakan diberikan penjelasan triknya, tipsnya. Ini pertanyaan terakhir ya. Sama seperti kata Kak Cencen tadi ya, yang penting sih hubungan baik aja. Saya selalu bilang sama teman-teman supervisor itu, ya Anda mau ngerjain Herbalife, mau nggak ngerjain Herbalife, Anda teman saya seumur hidup. Saya bilang gitu, ya. Ada kebahagiaan undang saya, ada kedukaan kasih tahu saya. Gitu aja. Jadi ya begitu, Bang. Seperti kata Kak Cencen tadi, iya diajak ngobrol, ditelepon. Iya, karena sampai kapanpun kita akan dua statement itu ya. Luangkan waktu buat ngebaso gitu ya. Iya. Karena sampai kapanpun kita akan ketemu orang yang nggak mau aktif, ya. Saya masih banget ingat omongannya Kak Nita dulu ya. Jangan dorong mobil mogok. Iya, lagi narik rem tangan didorong-dorong ya nggak bakal maju. Itu berarti sedang kritis saat itu pertanyaannya ya. Dan kritis kondisinya tuh. Oke, baik. Alhamdulillah kita semua mendapatkan ilmu, mendapatkan pencerahan, mendapatkan apa ya? Ini kalau mau diibaratkan nih, grup coaching itu kan ada 5 kelas ya coach ya. Kelas 500, 1000, 1500, 2500 dan 2500 plus. Saya ibaratkan kelas itu kayak sirkuit gitu. Kelas 500 tikungannya agak-agak gitu ya. Nah, ini pas tikungan akhir diriliskan dengan sangat halus hingga sampai ke garis finish. Jadi bagaimana cara merealisasikan angka 5.000 agar menjadi nyata dengan langkah sederhana untuk mewujudkannya. Gitu. Wush, keren banget. Ini banyak kata mutiara nih, banyak kata inspirasi. Terus berikutnya ada lagi ilmu tentang locker yang disampaikan, yang ditanyakan oleh mentor kita. Salam dari Binjai dan mentor saya dari Bogor, Wahera, tentang locker. Jadi dengan locker itu membuka paradigma atau kerangka berpikir yang jauh ke depan untuk targetnya mencetak builder. Agar si bukan sponsor ya, orang yang mengajaknya itu merasa, oh benar ya, benefitnya kalau ngajak orang itu kelihatan banget, keren banget. Jadi bukan untuk memperkaya, tetapi ini adalah strategi gitu agar kita bisa melahirkan builder tangguh gitu ya. Oke, rasanya baru tadi kita berada di kelas 2500 ini, tetapi nyatanya waktu sudah menunjukkan 14.30-nya udah lewat ya. 14.30-nya udah lewat. Kita akhiri kelas 2500 plus ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum ucapan terima kasih yang tulus, ikhlas dari lubuk sanubari hati kita untuk coach yang sudah memberikan ilmunya, ucapannya harus seragam. Terima kasih Coach Dika, didoakan tahun ini naik level menjadi milioner tim. Di hitungan ketiga kita ucapkan sama-sama ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih Coach Kak Dika. Didoakan Didoakan semoga tahun ini naik level menjadi milioner tim 7.500. Amin. Terima kasih semuanya.
Sekali lagi terima kasih untuk Coach Tika, terima kasih untuk mentor semua yang sudah hadir di kelas 2500 plus ini. Mohon maaf apabila ada perkataan atau ucapan dari saya yang tidak berkenan, mohon dibukakan pintu maaf. Berkah selalu untuk semuanya, didoakan semuanya sehat selalu diberikan keberkahan, petunjuk dan sempurna. Allah pertemukan dan Allah hantarkan dengan calon-calon builder aktif. Minimal 20 customer aktif untuk teman-teman semua. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mentor semua. Mohon izin. Terima kasih, Coach Edika. Sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Izin ya, lift